Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Haidar Taqiyuddin. Dari Pendidikan Sejarah akan meliput tentang sejarah maritim Pantai Baron. Dilihat di kanan kiri berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pantai Baron yang sebagai nelayan, dan kita akan naik ke dalam pantainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Said Haidar Taqiyuddin yang akan menjelaskan tentang sejarah sosial ekonomi masyarakat Gunung Kidul, studi kasus Pantai Baron. Masyarakat Gunung Kidul pada saat ini umumnya mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai petani, nelayan, pedagang, tour guide, fotografer, biro wisata, dan lain-lain. Diversifikasi pekerjaan yang beragam ini jauh berbeda jika kita lihat sebelum tahun 1980-an. Masyarakat dominannya bekerja sebagai petani dan permukiman pesisir masih terlihat sederhana, serta perikanan belum cukup nampak walaupun terdapat berbagai macam aktivitas seperti nelayan ikan hias. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurang kompetennya seseorang ataupun sumber daya manusia dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Masyarakat di kawasan pantai selatan DIY, pada khususnya Pantai Baron, pada awalnya merupakan petani yang kemudian beralih profesi menjadi nelayan. Pertanyaan yang sangat bagus dikaji oleh profesor dari UGM mengatakan, kenapa bisa berubah dari petani menjadi nelayan? Hal ini merupakan hal yang sangat berubah drastis dikarenakan berbagai keterbatasan terkait dengan faktor lingkungan alam dan juga ketersediaan pekerjaan yang mengharuskan masyarakat memutar otak dan menemukan strategi adaptasi yang sesuai. Keadaan ini bisa terlihat seperti lahan yang sering kekurangan air pada sebagian besar pantai di kawasan Gunung Kidul. Selanjutnya, kegiatan perikanan tangkap di pantai selatan DIY mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an di sekitar Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun 1982, Dinas Perikanan mengadakan pelatihan penangkapan ikan dan pembukaan Pantai Baron sebagai daerah penangkapan ikan dan kawasan wisata alam. Pihak pemerintah, yaitu terkait Dinas Perikanan, memberikan bantuan kapal dan peralatan melaut bagi masyarakat yang berminat menjadi nelayan. Pelatihan-pelatihan seperti di pantai utara Jawa, yaitu di Cilacap, Madura, Semarang, Surabaya, para nelayan dari masyarakat dari Pantai Baron ikut melakukan pelatihan tersebut. Selanjutnya dibentuk kelompok nelayan sebagai syarat dan sarana pemberian kredit kapal. Selanjutnya, setelah kami mewawancarai dan kami mengambil beberapa sumber-sumber dari jurnal berkaitan wawancara dari jurnal UGM yang berkaitan dengan nelayan yang dulunya petani hingga wisata bahari, kisah singkat Pantai Baron. Yang pertama, bagaimana proses transisi petani menjadi nelayan pada masyarakat Pantai Baron. Sebelum tahun 1980-an, dalam keterangan Pak Suyit dan Pak Sugeng, disebutkan bahwa masyarakat Pantai Baron telah menjadi dan menjalani kehidupan sebagai petani yang mengikuti musim panen, yaitu petani tada hujan. Tanaman seperti jagung, kedelai, dan tanaman lain-lainnya itu kurang maksimal. Selanjutnya, pada tahun 1981, seperti yang saya katakan tadi, adalah pelatihan dari pihak pemerintah untuk mengubah tatanan ekonomi masyarakat Pantai Baron agar menjadi lebih sejahtera. Setelah itu, setelah mengikuti pelatihan-pelatihan,
bagaimana transfer of knowledge dari pemerintah terhadap Pak Suyit dan Pak Sugeng sebagai petani. Ketika wawancara, kebanyakan pemerintah hanya menyediakan teori-teori dan tidak dilaksanakan secara komprehensif dengan praktek yang ada di lapangan, sehingga Pak Suyit dan Pak Sugeng melakukan transfer of knowledge dengan mengembangkan kapal-kapal secara mandiri dan akhirnya diikuti oleh berbagai warga. Selanjutnya, pariwisata yang ada di Pantai Baron. Pariwisata yang ada di Pantai Baron adalah jasa perahu yang digunakan untuk memberangkatkan wisatawan ke pulau pasir yang dipisahkan dengan daratan oleh aliran sungai. Di atas pulau pasir tersebut banyak pedagang dan para wisatawan biasanya mampir dari Pantai Kerakal, Drini, Kukup, dan lain-lainnya untuk melihat keunikan yang ada di Pantai Baron ini. Selanjutnya, aspek lingkungan yang mempengaruhi hasil tangkapan nelayan Baron adalah setelah yang faktor cuaca dan gelombang angin merupakan faktor kunci dari faktor lingkungan alam yang mempengaruhi kondisi perekonomian nelayan di Pantai Baron ini. Seperti jika gelombang tinggi akan mempengaruhi para nelayan untuk tidak melaut, dan pada musim kemarau gelombang dan angin akan rendah sehingga para nelayan bisa melaut. Selanjutnya, sebagai ketua nelayan, Pak Sugeng melihat seperti apa Pantai Baron saat ini. Kondisi lingkungan di Pantai Baron sendiri menurut Pak Sugeng dapat dikatakan aman dan nyaman, dikarenakan masyarakat memanfaatkan potensi Pantai Baron sebagai wisata alam dan penangkapan ikan secara optimal dan maksimal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Selanjutnya, sampah-sampah dikelola dengan baik dan masyarakat pun tertib dan sangat mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hal-hal tersebut, dengan sejarah yang cukup panjang, Pantai Baron telah menjadi daerah perikanan tangkap yang paling maju dibandingkan dengan daerah lainnya di pantai selatan DIY. Kegiatan perikanan yang koren dengan pariwisata berkembang dengan pesat di pantai ini. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat, tercermin dari perumahan atau tempat tinggal nelayan dari rumah semi permanen menjadi rumah permanen dan berlantai keramik. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari bagaimana kompleksitas dan sejarah sosial ekonomi Pantai Gunung Kidul, lebih khususnya Pantai Baron. Selanjutnya kami kembali kepada reporter dan pemirsa di berkaitan apakah ada pertanyaan. Baik Mas, terima kasih atas sudah memaparkan materi. Di sini sudah disiapkan 3 pertanyaan oleh pemirsa. Yang pertama itu adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi Pantai Baron saat ini? Ya, bisa dilihat dari tadi bahwa kondisi sosial ekonomi di Pantai Baron udah bertumbuh secara signifikan. Pertumbuhannya signifikan ini bisa dilihat dari berbagai layanan atau jasa yang diberikan di Pantai Baron, dengan ada pertama fotografi, yang kedua adanya sewa kapal, dan juga nanti bisa kita lihat dengan adanya rumah makan dan adanya juga wisata-wisata menarik yang ada di Pantai Baron ini. Selanjutnya, baik, yang kedua itu apakah ada peran dari pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Pantai Baron ini? Iya, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Ya, pemerintah sangat berperan untuk kesinambungan dan menjaga kualitas wisata alam dan penangkapan ikan di Pantai Baron ini. Pertama, pemerintah sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para nelayan, yang kemudian juga melaksanakan pembangunan jalan dan sarana transportasi yang untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk menuju Pantai Baron ini, dan juga sudah dipersiapkan tempat sampah yang untuk supaya kita bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotori keindahan alam yang sangat menarik ini.
Baik, pertanyaan ketiga itu, bagaimana dampak dari para wisata terhadap sosial ekonomi masyarakat di Pantai Baron ini? Oh, dampak wisatawan terhadap sosial ekonomi adalah dengan datangnya para wisatawan yang bisa kita lihat ini anak-anak lagi bermain, dan juga ada orang tua yang lagi menjaga anak-anaknya. Dilihat bahwa juga nanti bisa pada musim peak season, waktu liburan pasti akan bertambah para wisatawan yang berkunjung di Pantai Baron ini, seperti yang bisa kita lihat pada akhir tahun atau liburan sekolah. Jadi dengan banyaknya wisatawan di sini akan menumbuhkan dan memajukan serta mensejahterakan masyarakat terkait sosial ekonomi masyarakat Pantai Baron. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Nama saya Said Dartakiudin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngomong, apakah ada pertanyaan? Aku yang ngomong gitu ya.